Oke, Bapak Ibu, saya akan bicara soal sesuatu yang sangat berbahaya malam ini. Saya akan berbicara soal ular di dalam gereja. Ular di dalam gereja, snakes in the temple. Snakes in the temple. Nah, mari Bapak Ibu lihat Bilangan 21 ayat 4 sampai 8. Di pagi hari tadi saya bicara soal little foxes, tentang rubah-rubah kecil. Dan di festival kedua di anak-anak muda saya bicara soal apa tadi pagi yang kedua itu saya berikan judul seni melihat, art to see. Dan di sore ini saya bicarakan sangat berbahaya sekali bagi gereja Tuhan, Bilangan 21 ayat 4 sampai 8. Bapak Ibu, mari kita baca konteksnya supaya Anda bisa menangkap ini. Wow, waktunya sudah 10 menit setengah 8. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tobrau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Ayat 5 Bapak dan Ibu baca 2 dan 3. Ayat 6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Ayat 7 Bapak dan Ibu. Bapak Ibu, pasal 21 dari kitab Numbers atau kitab Ulangan. Israel telah melewati perjalanan panjang 40 tahun yang sangat meletihkan. 40 tahun Tuhan memutar-mutar mereka di padang gurun karena pemberontakan dan kekerasan hati mereka. Dan pasal 21 diawali oleh sebuah kesedihan yang sangat dalam karena Miriam baru saja meninggal dan juga mereka baru kehilangan orang besar Harun. Dua kakak beradik yang sangat fenomenal itu mereka meninggal di tengah-tengah padang gurun. Perjalanan ini sangat berat Bapak dan Ibu, dan mereka tiba di sebuah padang gurun yang bernama padang gurun Hor. Lalu kemudian mereka bangkit melawan Musa, hamba Allah itu, dengan mengatakan, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Mereka makan roti mana for 40 years, untuk 40 tahun. Dan saudara, di padang gurun Hor, mereka menjadi sangat stres, depresi, sebab ujian-ujian yang sangat dalam. Miriam pass away, Harun pass away, mereka menjadi sangat distress di tengah-tengah situasi seperti itu. Nah saudara, perkataan ini bukan cuma komplain terhadap Musa, tapi sebuah perkataan yang sangat keras. Dan mereka memaki-maki Tuhan, mereka menentang Tuhan, mereka menyatakan di padang gurun bahwa perbuatan Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari Mesir, yang membawa mereka kepada malapetaka ini. Nah, saudara perhatikan. Dalam kemurkaan Tuhan, Tuhan kemudian memerintahkan ular-ular tedung. Dan ular-ular tedung itu memagut mereka sehingga mati. Nah, Musa berdiri sebagai imam, itu adalah pelayanan kita, priestly ministry. Priestly ministry adalah panggilan pelayanan keimamatan di mana saudara dan saya dipanggil untuk bersyafaat. Saya Anda tahu saudara, tapi setiap hari saya ada di dalam beban doa untuk nama-nama tertentu yang saya doakan siang dan malam. Ada orang-orang tertentu yang saya tulis di handphone saya. Ada saya pikir ratusan bahkan ribuan orang yang telah saya doakan bertahun-tahun untuk orang-orang itu mengalami Tuhan. Lalu saudara perhatikan ketika Tuhan murka Musa berdoa, maka kemudian Tuhan berkata kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang melihat ular itu, mereka akan kemudian disembuhkan."
cross digantung, ular adalah lambang dari terkutuk. Itu adalah sebuah metafora dari kematian Kristus di kayu salib yang membawa kita, membebaskan Anda dan saya dari semua kutuk dosa, kutuk apapun di dalam hidup ini. Yesus telah tergantung di kayu salib. Dia telah terkutuk untuk menggantikan semua kutuk dosa kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Termasuk kutuk yang sementara datang kepada kekasih hati kita tadi. Haleluya. Tuhan telah mati untuk kita semua. Saudara, mari saya tandaskan sebuah catatan yang sangat penting malam ini kepada Anda semua. Jangan pernah berbicara buruk tentang Tuhan. Dan juga jangan pernah berbicara buruk tentang hamba-hamba Tuhan. I tell to you again. Jangan pernah berbicara buruk tentang Tuhan dan tentang hamba-hamba Tuhan. Saudara, beberapa waktu ini saya baru menolong seorang ibu yang histeris dari waktu ke waktu, dari minggu ke minggu, dan dia sempat berkata, Tuhan tidak adil. Sebelum saya kenal Tuhan juga saya sudah diberkati. Dia menentang Tuhan. Anda tahu sebagai akibatnya, stres dan depresi yang sangat tinggi datang menghantui dia. Dia mau bunuh diri berkali-kali karena dia berdiri menentang Tuhan. Dan saya berdoa, hamba-hamba Tuhan berdoa, kita mencari apa yang menyebabkan ini terjadi. Dan satu kali Tuhan kasih sebuah way out, kasih sebuah kata sederhana kepada saya. Saya sudah lama berdoa bagi ibu itu dan saya panggil ibu itu. Dan saya sampaikan satu pernyataan. Satu pernyataan itu kemudian change her heart. Langsung merubah hatinya. Dan dia kemudian dipulihkan. Dia datang, dia minta ampun. Saat itu dalam ruangan saya, dia teriak minta ampun. Dan sejak hari itu Tuhan membebaskan dia. Kutuk yang menekan kehidupannya diselesaikan saat itu juga. Saudara, beberapa pelajaran penting yang kita pelajari dari peristiwa di atas. Yang pertama, saudara, kehidupan kekristenan tidak seindah bunga ros. Perhatikan, kehidupan kekristenan tidak seindah bunga ros. Jangan mempercayai pengkhotbah-pengkhotbah pengkhotbah selebriti yang mengajarkan bahwa kehidupan kekristenan ketika Anda dilahirbarukan, maka kemudian Anda akan memasuki sebuah kehidupan di mana Anda akan diberkati berlimpah-limpah. Omong kosong. Saudara harus tahu bahwa ada sebuah peta perjalanan di mana kita akan melewati perjalanan padang gurun dan itu merupakan will wajib bagi kita. Tetapi di sini saudara ada anugerah. Minta anugerah Tuhan ketika kita melewati ujian-ujian yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita. Come on brothers and sisters. Yang kedua, Anda perhatikan. Kita harus sangat berhati-hati. Untuk tidak komplain kepada Tuhan. Tidak akar pai dengan Tuhan. Dan termasuk dalam situasi-situasi tertentu. Kita harus berhati-hati untuk tidak mengucapkan hal-hal yang buruk tentang hamba-hamba Tuhan yang Tuhan urapi. Saudara, Elisabeth Elliot, satu nama yang sangat besar. Mari saya ceritakan terlebih dahulu sebuah peristiwa yang sungguh-sungguh sangat tragis. Suaminya Jim Elliot meninggal sebagai seorang misionaris bersama dengan teman-temannya, ada 4 orang. Di sebuah daerah, mereka memasuki sebuah daerah suku Quechua Indian. Pada saat itu saudara belum ada seorang pun dari suku ini yang mendengarkan tentang nama Yesus. Dan mereka mempertaruhkan nama Yesus di sana. Mereka datang dan ceritakan tentang nama itu. Suku ini suku yang sangat barbar, membunuh orang. Dan saudara ketika mereka masuk di suku itu untuk memberitakan Injil, Jim Elliot bersama-sama dengan keempat teman yang lain dibunuh, dibinasakan. Saudara perhatikan. Dalam keadaan yang demikian, banyak orang yang kemudian berpikir bahwa orang ini perempuannya akan sakit hati dan pergi meninggalkan suku itu. Justru dia memutuskan tahun 1958 bersama-sama dengan putrinya Valerie yang baru berusia 3 tahun. Anda bayangkan dengan Valerie putrinya yang baru berusia 3 tahun ditemani oleh seorang asistennya yang bernama Rachel. Mereka memutuskan untuk masuk ke tengah-tengah suku yang membunuh suaminya dan 4 orang temannya itu hidup di sana dan mewartakan kabar baik. Saudara, pada satu hari ada 4 orang yang kemudian membuka hati kepada mereka dan mereka belajar suku itu dan kemudian suku Quechua Indian yang tertutup sekian tahun
bahkan ribuan tahun bagi Injil dibuka oleh pekerjaan perempuan ini, dan darah suaminya itu menjadi darah yang subur bagi pemberitaan firman Tuhan. Mari saya quotes pernyataan dari Elizabeth Elliot. Anda dengarkan ini, saya ucapkan dulu dalam bahasa Indonesia. Dia berkata seperti ini: kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang diberikan, dan kita tidak akan membiarkan apa yang tidak diberikan merusak apa yang telah diberikan. Agak sulit pernyataannya ya. Agak sulit pernyataannya. Saya baca dalam bahasa Inggris supaya Anda bisa mengerti, Anda bisa terjemahkan lebih lurus. We thank God for what is given, and we will not allow what is not given to spoil what has been given. Maksudnya begini saudara. Kadangkala kita itu hanya bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan waktu situasi yang sulit, kita sulit untuk mengucap syukur. Come on. Perempuan ini berkata, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus berdiri dan tetap mengucap syukur. Amen. 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 Nah saudara, mari saya beritahu. Dalam masa-masa sulit dalam kehidupan kita, waktu kita mengalami ujian, shut up. Shut up. Tutup mulut. Jangan banyak bicara. Satu kali Pak Aris, Pak Lewi, dan Pak Peter kayaknya. Pak Yunike kayaknya enggak ada. Zaman tempo dulu. Saudara, setelah peristiwa ini berlalu, baru kemudian saya tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang memberikan ujian kepada kita. Terhadap sebuah peristiwa yang sungguh-sungguh sangat tidak enak terjadi. Seorang dari negeri yang sangat jauh datang ke tempat ini, dan kami bikin meeting, kami mengundang meeting untuk bicara sesuatu. Datang dalam ruang meeting, saudara, kita semua duduk dengan rasa hormat karena kita tahu ini hamba Tuhan datang. Dan dia duduk dengan sangat arogan, dia naikkan kaki, goyang kaki seperti ini. Nah, jam tangan, saya tahu berapa harga jam tangannya, dia lihat itu jam tangan seperti dia lihat jam tangannya. Dia goyangkan kaki terus. Selamat Tuhan, tolong saya nih, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Dan ketika waktu itu memang ada satu problem yang terjadi di tengah-tengah kita, saya mengambil inisiatif untuk mendamaikan persoalan itu. Lalu saudara, ketika kita bicara, saya sampaikan bahwa saya sudah menyelesaikan masalah seperti ini. Dan dia kemudian menyampaikan bahwa ada sebuah proposal yang dia usulkan. Saya bicara dengan penuh rasa hormat kepada teman ini. Saya bilang bahwa, oh terima kasih untuk bantuan Anda, saya pikir bahwa masalah ini bisa diselesaikan dengan apa yang telah kita lakukan. Anda tahu, dalam keadaan seperti itu, dia tamu saudara dalam ruangan saya. Dia angkat kaki seperti ini dan dia raising his voice. Dia angkat suaranya dengan sangat tinggi. Dan dia bilang, Henry, I tell to you. Dia speak in English. I tell to you. Kamu tidak pernah mendengarkan suara Roh Kudus. Oh saudara, saya beritahu itu adrenalin saya. Cuma tiba-tiba saudara, Roh Kudus itu ingatkan sebuah peristiwa yang terjadi dengan seorang hamba Tuhan. Karena peristiwa seperti dia reaksi salah, jadi bubar gerejanya. Saudara, saya lihat Ben Rahmat, saya lihat Pak Ari, saya lihat Ari, saya lihat anak-anak dengan saya tahu mereka. Setelah meeting saudara, Anda tahu itu badan pergetaran mereka datang bersama mereka bilang gini, malam ini Bapak, kalau Bapak bilang Bapak usir di dalam ruangan, kita usir dia. Saudara, hampir saja lepas dari mulut saya, get out from my room. Hampir saja saudara. Saya bilang, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Saya bilang ini tamu. You datang dari luar, you tidak tahu masalah, you dengar sepi dan you bicara seperti ini. Come on. Tapi saya tahan hati, Roh Kudus bilang kepada saya, ujian kepemimpinan ada di depan kamu. Saya tahan, tapi saya bersyukur landitnya bagus. Landitnya bagus ialah gini. Saya bicara, saya bilang gini, saya bilang, Anda salah menafsirkan apa yang saya sampaikan. Ya. Dan kita landit dengan sangat baik, kita selesaikan masalahnya, kita cuci kaki, selesai. Tapi mari saya beritahu sesuatu kepada Anda semua. Dalam situasi seperti itu saya punya pilihan. Saya tuan rumah, saya hosting pertemuan itu. Dan saya bisa suruh dia keluar dari ruangan itu. Dan saya bilang, kamu keluar aja, kamu datang juga tidak menyelesaikan masalah kok. Tapi saudara, Tuhan suruh kepada saya, shut up, tutup mulut. Jangan tanggapi kata-katanya. Beritahu dengan elegan. Nah saya beritahu, setelah peristiwa itu, Tuhan balikan keadaan dengan sangat luar biasa. Kita, saudara perhatikan, jangan tanggapi semua perkataan orang.
Come on, brothers sisters. Come on. Jangan tanggapi semua pernyataan orang. Jangan tanggapi semua situasi. Ada waktu di mana Anda harus tutup mulut. Amen. Amen. Nah, mari Anda perhatikan ini. Setelah itu Pak Peter datang kepada saya. Pak Peter bilang kepada saya, Bapak, saya sudah gemetar itu. Itu kayaknya itu roh Papua dan Ambon sudah mulai keluar. Suku perangnya keluar, saudara. Saya bilang, Bung Peter, malam ini kalau kita perang langsung kita bubar. Besok hari kalau Stone bubar. Ya. Nah, mari perhatikan ini saudara. Anda perhatikan Amsal 17, 27, 28. Amsal 17, 27, 28. Oh, thank you Lord. Baca ini. Amsal 17 ayat 27, 28. Tapi kita landed baik ya peristiwa malam itu ya. Kita cuci kaki, dia juga say sorry kepada kita. Dan saya pikir itu pelajaran iman. Kita dilatih untuk bagaimana berbesar hati dalam Tuhan. Ya, Amsal 17, 27 sampai 28. Mari perhatikan Bapak dan Ibu. Coba lihat ini, baca kata-kata ini. 1, 2, 3. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Perhatikan, orang yang berpengetahuan itu tahan perkataan. Coba semua gini. Beritahu. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Anda tahu kepala kita ini semua panas. Termasuk yang lagi bicara nih kepalanya panas juga saudara. Dan itu butuh anugerah. Tadi pagi kan saya bicara soal 10 foxes species. Ya. 10 spesies dari rubah. Yang sungguh-sungguh ada dalam kehidupan kita semua. Dan itu butuh anugerah Tuhan untuk kita datang. Saudara, perhatikan baik-baik. Alkitab banyak berbicara soal lidah dan perkataan. Dan Anda harus mengerti baik-baik bahwa kehidupan kita akan jadi baik atau buruk. Tergantung dari bagaimana kita berbicara. Come on brothers sisters. Kehidupan kita akan menjadi baik atau buruk. Sangat ditentukan dari bagaimana kita berbicara. Nelson Mandela, tokoh yang sangat penting penentang rezim apartheid di Afrika Selatan, dipenjara hampir 3 dekade. Sangat paham tentang kuasa perkataan. Saudara, 1 dekade setelah pembebasannya, dia mengungkapkan sebuah pernyataan yang sungguh-sungguh mengubahkan bangsa-bangsa. Nelson berkata seperti ini. Bukan kebiasaan saya untuk berkata-kata dengan sembarangan. Pengalaman selama 27 tahun mendekam di penjara telah mengajar kami untuk menggunakan kesunyian dari kesendirian itu guna memahami betapa berharganya perkataan dan betapa kuat dampak perkataan terhadap hidup mati seseorang. Kalau Anda baca autobiografinya, saya telah membaca autobiografinya waktu saya SMA. Saudara, saya baca ini dan saya benar-benar kagum. Selama 27 tahun lebih dia ada dalam penjara. Dan saudara harus tahu penjara itu mereka diasingkan 1 orang 1 bilik. Tidak boleh ketemu dengan siapapun. Anda bisa bayangkan dalam kesunyian seperti itu. Bagaimana dia menyalurkan semua inspirasi itu, dia menulis. Dan dia belajar betapa pentingnya perkataan. Bukankah Bapak dan Ibu tahu Amsal 18 ayat 21, siapkan Amsal 18 21. Mari lihat berikut kesaksian tentang ibu yang datang liburan di Bali. Death and life, come on, Samuel Ambron. Death and life are in the power of tongues. And those who love it will eat its fruit. Hidup dan mati ada dalam kuasa lidah. Halo? Bapak Ibu perhatikan, hidup dan mati ada dalam kuasa lidah. Alkitab berkata bahwa siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Tampilkan kesaksian ibu ini. Kemarin saudara, saya tiba-tiba pergi ke messenger saya. Banyak yang masuk ke messenger. Lalu saya terima sebuah messenger yang membuat saya agak terkaget-kaget. Shalom Pak Henry. Ini saya Lina. Yang waktu itu berlibur ke Bali bersama suami saya Andre tahun lalu.
Dan waktu itu Bapak doakan dan berbuat bahwa 5 bulan lagi saya akan hamil. Dan benar saya hamil setelah lebih dari 5 bulan. 5 bulan lebih persis. Dia hamil yang begitu luar biasanya Pak. Tuhan Yesus mengaruniakan kami bayi kembar 3. Dan semuanya lahir sehat sempurna. Tanpa masuk inkubator. Tuhan Yesus dahsyat, terima kasih. Saya mau pinjam tolong seorang gadis dulu. Ya, kalian berdua lah maju sama-sama. Bukan suami istri, cuma saya pinjam kalian berdua. Saya tidak bernubuat untuk ini, berdiri sini. Ya, ini cantik loh. Ya, kamu senang, hati kamu berbunga-bunga. Ya, oke. Mereka berdua, bukan mereka berdua, yang tadi itu loh. Menikah 2 tahun. Dan tidak hamil-hamil. Bukan kamu yang tidak hamil. Ya, tidak hamil-hamil. Satu kali saya preaching di Jakarta. Dan mereka lihat mujizat-mujizat yang supernatural. Lalu saudara, mereka tuh ingin bulan madu kedua. Sudah 2 tahun tidak punya anak. Mereka mulai doakan, negara mana ya? Pengusaha muda saudara punya uang, jadi pergi ke mana aja bisa. Negara mana ya? Atau pulau mana Indonesia? Dan twing, Henry Parera. Di kepala mereka, pikirkan Henry Parera. Bukankah pendeta itu banyak mujizat yang terjadi di gerejanya? Bagaimana kalau kita liburan ke Bali aja, mumpung Bali the best island in the world. Lalu kita pergi. Jadi tengah-tengah liburan mereka ingat, mereka datang di festival kedua saya ingat. Lalu saya datang dan saya tanya kepada ibu muda itu, "Hei, bagaimana cara kamu kenal saya?" Dia bilang, "Pastor Henry, Anda lupa saya. Tapi Anda telah berkhotbah di gereja saya dan saya telah melihat banyak mujizat. Masalahnya 2 tahun lebih saya tidak hamil." Waktu saya berdiri di depan ibu muda ini, dan tiba-tiba saya dengar 5 bulan lagi dia akan hamil. Saya dengar 5 bulan lagi dia akan hamil. Saudara, itu suaranya sangat kudus. Dan saya berkata, in Jesus name, 5 bulan lagi engkau akan hamil dalam nama Yesus. Oh enggak, bukan kamu. Belum saatnya, masih jauh. Pak Aris, enggak usah berdiri Pak Aris. Kok Jeremy, aduh, gimana maksudnya Jeremy? Jeremy maksudnya apa Jeremy dengan teriakan aduh begitu? Ya. Saudara, saya berdoa dan saya lupa. Saya pelayanan, ngurus jemaat gitu kan, semua lupa. Kemarin saudara saya terima pernyataan, lalu saya teks kepada dia, tolong dong nomor WhatsApp kamu foto 3 baby itu. Tapi sampai sekarang belum dibalas. Saudara bisa bayangkan itu saudara, 2 tahun tidak hamil dan cuma lewat sebuah perkataan 5 bulan, langsung kum fayakum, langsung 3 saudara. Tuhan dahsyat, tepuk tangannya tidak dahsyat. Haleluya. Jadi saudara, hati-hati dengan perkataan saudara. Amen. Amen. Bapak Ibu, Anda perhatikan ini. Dengarkan saya. Apa yang kita nikmati dalam hidup ini, keuangan kita, kesehatan kita, pencapaian dalam bisnis, apapun yang kita capai, itu adalah taburan dari perkataan kita. Bapak Ibu, Anda pergi ke dokter kan? Saya mencintai dokter tapi saya menghindari pergi ke dokter. Anda pergi ke dokter apapun penyakit Anda, encok sekalipun dokter bilang pertama kali buka apa? Mulut, lalu kemudian dokter bilang apa? Keluarkan lidah. Saya kadang-kadang ingin tanya ke dokter apa hubungannya encok dan lidah? Kagak ada hubungannya. Ya. Sakitnya di tumit, Anda suruh saya tunjukin lidah, apa hubungannya? Nah, saudara dengarkan saya. Mari saya beritahu 2 hal tentang lidah. 1, apa yang Anda ucapkan. Dan yang kedua, apa yang Anda mangan. Halo? Apa yang Anda ucapkan dan apa yang Anda makan itu menentukan kesehatan Anda. Semua bisa dimakan. Percaya saya bahwa Tuhan telah mentahirkan semua yang kaki 4 itu saudara. Termasuk kaki meja, kalau Anda mau makan juga boleh. Tidak ada doktrin apapun yang melarang dalam perjanjian baru. Cuma apakah kemudian makanan itu memberikan kehidupan. Masuk ke sini enaknya cuma di sini, turun ke bawah potensinya penyakit. Benar enggak? Kemarin tuh saya baru terima pesan di grup para pendeta.
hati-hati makan babi karena sekarang ada virus yang lagi menyebar di seluruh babi. Lalu ada satu teman pendeta bilang, waduh informasinya terlambat. Saya baru selesai 3 porsi. Oh my God. Come on brother sister. Hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Potensi perkataan kita itu bisa memberikan konsekuensi yang positif maupun konsekuensi yang negatif. Bapak Ibu, bagaimana kita dapat memastikan supaya perkataan kita yang kita ucapkan itu memberikan hasil yang baik? Satu-satunya cara ialah dengan cara menjaga hati. Amen. Menjaga hati. Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu ayat yang sangat indah ya. Jaga hati. Itu bukan berarti bahwa kita harus berjalan lalu kemudian kita tahan dada, kita terus begini. Tahan dada pun, satu kali saudara saya dengar Mas Spiritual Papa Citra. Di perjalanan saudara, tiba-tiba saudara ada seseorang yang terobos. Dan persis lampu merah, lalu mobil jalan, dan dia tunjuk tangan kayak begini. Pastor yang tancap gas. Set. Dan orang itu berhenti. Pastor yang bilang, saya lepaskan seatbelt saya buka pintu. Saudara seperti pahlawan mau turun nih. Dan anaknya bilang kepada papanya, hey, come on daddy, what happened with you? You are a pastor. Hey, come on papa, apa yang terjadi dengan engkau? Kamu pastor, kamu gembala, apa yang terjadi? Coba kalau kamu ribut, jangan-jangan itu jemaat kita. Pastor yang berkata tiba-tiba, oh my God, tiba-tiba itu seperti sebuah siraman air turun di dalam kepalanya dan langsung masuk di hatinya. Dan pastor yang ketemu dia dan bicara dengan sangat gentle, dengan sangat lembut kepada dia. Dan apa kemudian peristiwa itu terjadi dengan baik. Kamu jaga hati, jaga hati. Mari saya tunjukin the king speaks, perkataan raja. Bagaimana cara raja berbicara dalam Mazmur 45. Perhatikan Mazmur 45 ayat 1 dan ayat yang kedua. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu bunga bakung dari Bani Korah, nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyanyikan sajaku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Bapak Ibu perhatikan kata-kata ini. Lidah kita itu seperti pena juru tulis. Anda mengerti maksudnya? Semua yang kita ucapkan itu ternyata tertulis. Nah, Anda harus tahu kata tulisan di situ itu hukum. Semua yang kita ucapkan itu tertulis dan itu memiliki hak legal, hak hukum. Jadi waktu kita berkata tubuh kita sehat, waktu kita berkata kemakmuran, kesejahteraan, kesembuhan, itu lidah kita menulisnya dan itu menjadi hak legal. Tetapi jika Anda bangun pagi dan Anda berkata, waduh, mati saya, umur saya pendek, benar-benar Anda tulis bahwa umur Anda akan pendek. Come on brother sister. Anda menyadari itu. Seringkali kita mengalami persoalan-persoalan dalam kehidupan kita dan kita bicara yang buruk. Bangun pagi dan nyatakan saya akan hidup, umur saya akan panjang demi nama Yesus Tuhan. Nah, saudara perhatikan, the Messiah, Kristo anointed, seorang yang diurapi dalam pasal 25 dalam pasal 45 dalam Mazmur 45 adalah the king speech. Bagaimana perkataan-perkataan yang penuh anugerah harus ada dalam bibir mulut setiap orang percaya. Bapak Ibu lihat ayat yang kedua. Saya sangat suka ayat yang kedua. Coba Bapak Ibu baca ayat ini. 2-3. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia, kemurahan tercurah pada bibirmu. Sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Saya tahu sebuah kata kunci yang sangat indah. Brother and sister, perhatikan ini. Sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Berkat Tuhan akan mengikuti selama-lamanya. Waktu bibir mulut kita penuh dengan kemurahan. Hello. Waktu bibir mulut kita penuh dengan kemurahan. Bukan dengan kemarahannya. Dengan kemurahan. Itu beda. Dengan kemurahan dan kemarahan itu beda.
Makanya saya tuh paling suka kalau ketemu seseorang, ketemu ibu-ibu yang tua, ibu-ibu yang sakit, saya paling suka untuk temui dia dan tepuk pundaknya dan berkata, Tuhan tolong, Tuhan memberikan kekuatan kepada ibu, Tuhan menjamah ibu. Hari ini saya sudah berkhotbah 3 kali, dear brother sisters, dan sepanjang ibadah Anda tahu saya tiup shofar dengan sangat kencang. Saya berdoa, suara saya rasanya hilang. Tapi sesudah festival kedua tadi saya ketemu dengan beberapa orang, mereka baru bergabung. Saya sangat menikmati orang-orang baru yang datang. Ada seorang nona yang datang kemarin di hari Jumat kemarin. Dia memutuskan untuk datang kembali di festival youth tadi. Dan dia mengalami jamahan Tuhan yang luar biasa. Saya sangat sukacita sekali. Selesai ibadah, saya ketemu mereka persatu, saya jabat tangan, saya bilang selamat datang dalam kerajaan Allah. Hidup kamu telah diubahkan. Jangan berhenti sampai di sini, maju terus dalam Tuhan. Saya ketemu beberapa anak muda. Come on, brother sister. Perkataan yang penuh kemurahan itu akan memberkati kita. Hindari semua kata-kata yang menyakiti, yang kemudian menghakimi. Hindari kata-kata yang kemudian membawa orang ke dalam jalan-jalan yang kita ucapkan kata-kata makian. Saudara, sudah tidak zaman lagi untuk kita mengucapkan kata-kata kebun binatang. Coba lihat, Anda lihat Wahyu 14 ayat 4. Sebuah kumpulan masyarakat eksklusif di takhta Bapa, orang yang paling dekat dengan takhta Bapa. Anda perhatikan ciri-ciri orang-orang yang tinggal di takhta Bapa, Wahyu pasal 14. Ini penglihatan di surga. Yohanes melihat sekumpulan orang percaya eksklusif yang akan tinggal berhadapan muka dengan Bapa di takhta kasih karunia Bapa. Anda perhatikan ayat 4. Tolong dibaca, suara saya habis. 2, 3. Di dalam mulut mereka ayat 5, dia terdapat apa? Dusta, dan mereka tidak bercela. Come on brother sisters, come on. Dalam bibir mulut mereka tidak terdapat dusta. Anda perhatikan ini, perkataan ini ialah perkataan yang sama yang perkataan Mesias tadi, yaitu bahwa bibir mulut orang-orang percaya benar-benar harus menjaga kehidupan dalam perkataan mereka. Mazmur 34 ayat 11 sampai 13. Bapak Ibu lihat ayat-ayat ini, saya sangat suka pernyataan ayat ini. Anda perhatikan rahasia kehidupan yang diberkati. Amen. Perhatikan ini. Mazmur 34, 34, 11, 13. 13. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Ayat 12 Bapak dan Ibu baca. 2, 3. Ayat 13 baca. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Mari saya beritahu. Orang yang suka bicara tipu-tipu sana sini umurnya pasti pendek. Suami-suami yang suka bohong-bohong istri umurnya pasti pendek. Bilang amin ibu-ibu. Supaya maksudnya takut di samping. Sebentar ada ibu yang cantik datang. Ya, di shoot. Ya, thank you Jesus. Ya. Saudara perhatikan ini. Saya tahu sebuah kebenaran yang sangat ilahi malam ini. Anda mau umur Anda panjang? Mau umur panjang? Sukai hidup ini? Saya mau menikmati hidup ini. Hidup ini sebuah perjalanan yang sangat menggairahkan waktu kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jaga lidah dari semua yang jahat. Mari saya beritahu kebenaran. Kita harus ramah kepada semua orang. Tapi kita tidak boleh menjadi sahabat dari semua orang. Jangan duduk dengan kumpulan pencemooh. Kalau Anda datang dan ada orang-orang yang bicara tentang kejelekan orang, come on, jauhi mereka. Sebab itu virus.
Dan dapat dipastikan bahwa orang-orang seperti itu akan memiliki umur yang pendek. Amen. Bapak Ibu, mari kita hindari kritik. Kita hindari untuk membawa gelombang gosip yang buruk tentang seseorang. Jika ingin menikmati hidup ini, Anda perhatikan 4 hal ini kita harus perhatikan. Jika Anda ingin menikmati hidup ini, yang pertama, 1, jaga mulut dari semua yang jahat. Jangan pernah bicara buruk tentang siapapun. Setuju? Katakan amin. Bapak Ibu, kapan hari itu saya ketemu sama beberapa orang dan mereka bicara tentang beberapa nama. Saya diam terus. Dan kemudian saudara, ketika sampai di sebuah titik, saya bilang kepada mereka, stop berbicara. Sebab jika kita bicara terus begini, kita akan berdosa. Stop berbicara. Anda temui orang-orang yang kemudian mereka seperti itu, dapat dipastikan saudara, itu sudah menjadi perilaku. Artinya bahwa nanti dia juga bisa cerita Anda di depan orang lain. Jadi jangan percaya kalau dia bicara tentang itu, katakan shut up. Itu bahasa Inggrisnya agak kasar tuh. Tutup mulut. Ya. Yang kedua, Anda perhatikan. Jauhkan lidah dari semua dusta. Tadi saya memberitahukan tentang salah satu dari 10 spesies little fox. Salah satunya itu ialah exaggeration. Exaggeration itu kebiasaan untuk membesar-besarkan sesuatu dan itu penyakit para pengkhotbah. Saudara, saya kalau bicara di sini ada istri saya, saya pulang ke rumah, pasti orang pertama yang akan mengejar saya itu istri saya. Dia akan bilang kepada saya, tadi kamu bicara berlebihan. Berlebihan yang mana sayang? Itu tadi loh, kamu emphasize terlalu berlebihan. Ya, saya bersyukur saudara, dia mengingatkan saya untuk banyak hal. Anda ingat ya, ada sebuah pernyataan yang waktu itu saya bilang, ada mobil yang ditabrak dari belakang. Seingat saya begitu. Dia bilang tidak. Saya bilang, iya itu kayaknya ditabrak di belakang. Dia pulang, dia bilang kepada saya, awas loh, kamu berdosa dari mimbar loh. My goodness. My goodness. Padahal saudara, saya tidak bermaksud untuk itu. Seingat saya, karena waktu itu saya ngurus. Tapi setelah saya ingat, kayaknya memang otak saya lebih cerdas dari saya harus akui. Dia punya kemampuannya cerdas. Dan laki-laki kan tidak in detail. Lalu dia bilang, awas loh, kamu berdosa dari mimbar loh. Setelah itu suara Nabi tuh. Nah, perhatikan. Hindari semua dusta-dusta kecil. Nak, nanti kalau Om John telepon, beritahu Papa ndak ada ya. Kreng. Halo. Om John ya. Kenapa Om John? Ada papamu. Oh, Papa tadi beritahu bahwa kalau Om John telepon, bilang Om John tidak ada. Saya pikir saya berterima kasih kepada anak yang jujur seperti ini. Come on. Jangan ajak anak-anak untuk berdusta. Ibu-ibu, tukang kredit datang, bilang mama tidak ada. Padahal mama lagi sembunyi di kamar. Dia bilang, mama tadi sudah bilang mama tidak ada. Yang ketiga, tinggalkan semua yang jahat dan lakukan yang baik. Saudara, hidup ini menjadi sangat indah kalau semua yang jahat itu ditinggalkan. Anak muda ini kemarin berdiri di hadapan Tuhan, jauh-jauh dari Nusa Dua nih saudara. Ya, dia cerita kemarin secara terbuka, dia sempat membunuh papanya, kepahitan dan hidup dengan hal yang jahat. Tapi kemarin Holy Spirit touch him. Dan saya kaget tadi. Oh, tadi jam 5 dia sudah datang. Memang cinta mula-mula selalu seperti itu saudara. Ya, haleluya saudara. Tinggalkan yang jahat. Sudah ada masanya lagi saudara. Yesus sudah mau datang. Mau lihat kehidupan yang lebih diberkati. Come on, ambil keputusan. Semua yang jahat berdiri dan bilang, Tuhan tolong saya. Yang berikut saudara. Cari perdamaian dan kejar perdamaian. Jangan ada musuh dengan siapapun. Amen. Amen. Saya tahu saya bikin banyak kesalahan dan untuk itu saya harus telepon orang-orang tertentu. Saya harus minta maaf. Dan Anda tahu saudara, satu peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Satu kali saudara, tiba-tiba istri saya tidak bisa tidur, gatal-gatal terus. Gatal-gatal. Ada sebuah problem yang terjadi waktu itu. Dan
Tiba-tiba saudara waktu saya berdoa, Tuhan suruh minta maaf. Saya telepon, saya say sorry, saya minta maaf, saya salah untuk itu. Lalu kemudian saya ajak bertemu dan saya minta maaf. Ketika ketemu, mereka bilang begini, kalau saya salah, saya minta maaf. Beda dengan saya. Waktu saya sampaikan, saya salah. Dan Anda tahu, Bapak Ibu setelah itu tiba-tiba malam itu langsung ketika saya kirimkan pesan itu dan saya hubungi, langsung Anda bayangkan sudah beberapa minggu itu istri Anda bisa tidur. Dan itu gatalnya di jam-jam tertentu dan anehnya gatalnya itu cuma di jari. Setelah saya lakukan itu saudara, tiba-tiba langsung gatalnya berhenti tiba-tiba. Oh saya ngerti sekarang, oh ya. Ya, kehidupan kita itu sangat-sangat ditentukan dari mana kita memelihara damai sejahtera, menyelesaikan semua masalah. Jangan bermusuhan dengan siapapun, jika ada masalah selesaikan. Amsal 26 ayat 20, perhatikan ayat-ayat ini. Bila kayu habis padamlah api, bila pemfitnah tak ada, redalah pertengkaran. Amsal 26 ayat 20. Coba Anda lihat ayat ini. Bila kayu... Tidak begitu jelas. Bila kayu habis, padamlah api. Betul ya? Oke. Bila pemfitnah tidak ada, redalah pertengkaran. Saudara, rupanya kalau ada pertengkaran yang terjadi, seringkali karena ada banyak pemfitnah. Pak Irmawan ini banyak menyelesaikan pertengkaran karena banyak pemfitnah. Ya. Gembala-gembala ini banyak menyelesaikan masalah karena ada pemfitnah. Saudara, setelah pemfitnah live, pemfitnah pergi, situasi jadi aman. Mari kita memutuskan untuk tidak jadi pemfitnah, tapi kita memutuskan untuk hidup menjadi pembawa damai. Amen. Amen. Haleluya. Come on, dear brothers sisters. Anda ingin hidup penuh damai, stop berbicara buruk tentang siapapun. Waktu kita kritik seseorang, kita kritik sang pencipta. Amen. Berhenti kritik siapapun. Jika Anda ingin menyampaikan sebuah masukan, sampaikanlah sebuah masukan. Amen. Saudara, mari Anda perhatikan ayat Matius 12 ayat 33-37. Saya akan sekedar landed. Saya akan tutup di sini dengan menyampaikan kepada Anda bagaimana hal-hal yang ular takuti. Perhatikan Matius 12 ayat 33-37. Alkitab berkata, jikalau satu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau satu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab buahnya pohon itu dikenal. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Anda perhatikan ini. Brothers, sisters, come on. Saya paling banyak menyaksikan orang-orang percaya mereka speaking in tongues hari Minggu. Berbicara dalam bahasa roh hari Minggu. Tapi hari Senin mereka maki-maki orang. Come on. Bahasa roh di gereja. Tapi maki-maki orang. What happened? Apa yang terjadi? Perhatikan. Orang-orang yang mengeluarkan hal-hal yang baik dari perkataannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari pembenaran yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan, orang harus dipertanggungjawabkannya daripada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Bapak Ibu, Anda pernah dengar perkataan orang berkata seperti gini. Oh, itu saya cuma sekedar ucapkan, tidak keluar dari hati saya. Atau kali ada orang yang bicara begitu kepada saya bilang mari saya tunjukin ayat ini kepada kamu. Bahwa semua yang meluap dari mulut itu datang dari hati. Dan semua yang ada dalam hati itu datang dari perenungan. Pak Noldi tahu enggak? Pak Aris itu Pak. Bapak tahu Pak Aris ya? Gendut. Ih Pak, Bapak tahu. Memang dia diurapi Pak, tapi dia begitu loh Pak. Bapak tahu kan? Bapak tahu paling heboh di ibadah. Paling bikin ribut Pak. Sopor tunteng. Anda tahu? Halo, maksud saya gini. Lalu kemudian nanti kalau ada masalah muncul lalu datang, oh Pak Aris itu cuma saya berkata dari mulut aja bukan dari hati. Omong kosong. Perhatikan. Semua yang kita ucapkan itu datang dari hati dan semua yang datang dari hati itu dalam perenungan. Jadi di rumah tuh pikir, Pak Aris ini juga bikin heboh.
Pak Aris tukang bikin ribut, Pak Aris tukang ini. Dia ketemu seseorang lalu kemudian orang itu memberitahukan tentang Pak Aris, maka itu keluar. Jadi kalau ada orang yang datang dan bilang begini kepada Anda, udah itu cuma perkataan yang keluar dari dalam mulut saya, tidak ada dari hati saya. Beritahu kepada dia, omong kosong kamu. Bisa nangkap? Bisa nangkap? Bisa nangkap? Sebab Bapak Ibu, makanya jangan membiarkan hal-hal yang negatif di sini. Sebab kalau sudah muncul di sini mulai berpikir, Henry Parera itu memang kebanyakan bicara. So far-nya punya terus. Itu ada di sini. Nanti satu hari saudara akan keluar dalam bentuk perkataan. Haleluya. Mari saya tutup di sini. Saya sampaikan dulu pernyataannya saudara. Dr. Bailey melihat sebuah vision di takhta Bapa yang sungguh-sungguh mengerikan menurut saya. Saudara, ada seorang hamba Tuhan yang dia sangat suka mengkritik pendeta-pendeta dan gereja-gereja yang lain pada masa itu. Dan hamba-hamba Tuhan telah memberikan nasihat kepada dia. Dia hidup dengan kritikan-kritikan yang sangat tajam, sangat pedas kepada banyak hamba-hamba Tuhan. Termasuk Dr. Bailey berbicara tentang orang ini. Saudara, dia tidak mendengarkan nasihat itu dan dia meninggal dalam keadaan penyakit kanker yang sangat ganas. Saudara, hati-hati perkataan kita itu menjalar dan membentuk kanker dalam sel tubuh kita. Nah, satu kali saudara Dr. Bailey melihat penglihatan di takhta Bapa tentang orang ini. Dan ini sungguh-sungguh mengerikan menurut saya. Ketika Dr. Bailey melihat orang ini di surga, dia memang ada di surga tapi dia sangat jauh dari takhta Bapa. Tapi orang ini, dia sementara pergi dari satu orang ke satu orang yang lain, ke satu orang yang lain, ke satu orang yang lain, ke satu orang yang lain. Dengan sebuah tujuan di surga. Dia minta maaf, dia deal dengan semua yang telah dia ucapkan di surga. Kamu brothers sisters, semua yang tidak selesai di bumi itu harus diselesaikan di surga. Dan itu sungguh mengerikan. Semua perkataan dia harus pertanggungjawabkan. Dan sampai di depan takhta Bapa, ternyata dia harus masih diminta pertanggungjawaban untuk pergi dan minta maaf kepada semua orang yang telah dia katakan hal-hal yang buruk. Kamu brother sister, kalau ada kesempatan say I'm sorry kepada orang-orang yang pernah Anda sakiti. Nah, Amsal 20:19, mari Anda lihat ayat terakhir saya. Come on, saya sudah landed, haleluya. Siapkan kesaksian saya yang lain. Siapa mengumpat membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Jangan bergaul dengan orang yang bocor mulut. Saudara ingat bahwa akibat itu ular memagut Israel. Dan itu adalah gambaran dari berbagai macam penyakit, permasalahan, termasuk kesehatan kita yang bermasalah. Anda perhatikan bagaimana kita menghindari ular di dalam gereja. Yang pertama, saudara perhatikan. Ular selalu membenci api. Saya hidup di kampung, jadi saya tahu saudara kalau ada ular, pakai api, ular akan lari. Anda mengerti maksud saya? Saudara dengar saya. Jika Anda bertemu dengan orang-orang seperti itu, Anda harus tinggal dalam api Allah. Hati yang berkobar-kobar itu menyebabkan ular tidak bisa menerkam kita. Api selalu mengusir ular. Coba aja kalau ada api ada ular di rumah Anda bakar dengan nyalakan api, ular akan lari. Yang kedua, Anda perhatikan. Ular membenci bau tertentu. Salah satunya itu garam. The presence of the Lord, itu hadirat Allah, akan menyebabkan ular lari. Oh, kita jangan dekati orang itu, kita jangan bicara buruk tentang siapapun bagi dia. Sebab dia pasti akan menegur kita. Mengapa? Ketika ada hadirat Tuhan, ular tidak mampu berdiri di depan kita. Ada hadirat Allah. Anda pakai garam, saudara, ular lari. Amen. Yang ketiga, Anda perhatikan. Ular pergi ketika tidak ada sumber makanan. Anda mengerti maksud saya? Gini Pak. Kalau orang datang kepada Anda, dan orang berbicara buruk tentang seseorang, dan Anda kemudian berbalas pantun dengan itu sumber makanan. Halo, come on, listen to me. Listen to me. Jadi waktu saya ketemu sama Viko, saya dengan Viko, kami berdua bicara, dan saya sampaikan sesuatu yang buruk, lalu kemudian Viko tanggapi, maka Viko sebenarnya terjerat dengan umpan yang saya sediakan. Nah, jangan biarkan saudara menjadi umpan. Jadi, kalau ada orang datang dan berbicara buruk tentang siapapun, katakan kepada dia, shut up.
Kalau dia terus berbicara, katakan kepada dia, goodbye wotu-wotu. Goodbye wotu-wotu. Mengerti maksud saya ya? Selamat tinggal. Bisa lengkap ini? Come on. Ular pergi ketika tidak ada sumber makanan. Ular membenci api. Ular membenci bau tertentu. Garam. The presence of the Lord. Tinggal dalam hadirat Allah itu akan menyebabkan ular pergi dari kita. Dan yang berikut, Anda perhatikan hal yang keempat. Saya beritahu sebuah rahasia untuk menghancurkan ular. Anda jangan pegang ular di ekor. Bagaimana cara mematikan ular? Patok dia dari kepalanya. Bisa tangkap? Saya bikin implikasinya sangat mudah. Jadi, kalau ada orang yang datang dan berbicara buruk tentang seseorang, bilang kepada dia, tutup mulut kamu. Shut up. Tampilkan data saya. Saya lalu mengerti sekarang saudara, bahwa semua kekuasaan otoritas itu ada dalam bibir mulut kita. Data saya tadi, yang tadi saya baru kirim. Oh bukan tentang ini. Viko tadi yang tadi tentang seorang yang menderita penyakit, apa itu? Cancer apa itu Viko? Yang dari Jakarta. Ya. Ada 2 WhatsApp. Oh ini. Shalom Pak. Saya landed di Jakarta waktu itu. Kemarin saya dapat info dari teman saya di GBI Cikarang, katanya Bapak ada pelayanan di sana, terus doain teman dia yang sakit dan disembuhkan. Saya tanya kepada dia, sebenarnya itu terputus saya potong, sakitnya apa ya? Dan dia berkata, kelenjar getah bening. Bapak Ibu tahu kelenjar getah bening? Itu penyakit yang sangat mematikan. Penyakit yang sangat mematikan. Saya kadang-kala tidak mengerti bagaimana caranya Tuhan bekerja dengan semua perkataan yang sangat simpel. Anda bayangkan, perempuan tadi, saya dengar suara Tuhan berbicara, 5 bulan lagi akan hamil, saya ucapkan. Dan ini, saya sudah lupa ini peristiwa di Cikarang. Kalau saya tidak salah ingat Cikarang itu saya bicara di Desember, minggu-minggu pertama sebelum festival Natal. Saya pergi itu sebuah gereja besar. Itu sebuah gereja besar, big church. Saya bicara di conference, di ibadah mereka 7 kali, saudara. 1 hari ibadah mereka 7 kali. Dan saya khotbah 7 kali di gereja itu, saudara. Dari pagi jam 6 sampai ibadah terakhir jam 7 malam. Dan saya lupa ke ibadah yang keberapa. Ada orang yang menderita penyakit kelenjar getah bening. Apa yang terjadi? Dia datang di sini. Dan kan kita tidak mengucapkan apapun. Kita tidak mengatakan hal-hal yang berlebihan. Kata-kata penuh hikmat. Anda tahu apa yang Yesus ucapkan ketika bertemu dengan seorang yang sakit? Be healed. Be healed. 2 kata, be healed. Lalu kalau untuk saya tambahkan be healed in Jesus name. Sembuh di dalam nama Yesus. Seketika itu juga kanker getah bening sembuh. Bangkit berdiri, saya sudah selesai.